Bapak Ibu Guru yang kami hormati dimanapun Anda berada, perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi bagaimana cara merancang Google Classroom. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah membuat kelas yang baru atau menambah kelas yang sudah ada ini. Dari tampilan saya sudah mempunyai dua kelas, yaitu kelas 11 RPL 1 dan 11 RPL 2. Untuk berikutnya saya akan menambahkan beberapa kelas lagi karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya bahwa saya mengajar lebih dari dua kelas. Maka di sini saya akan membuat kelas yang lain. Klik tanda plus atau tanda positif, kemudian buat kelas. Kemudian kalau ada tampilan seperti ini, kita checklist pada kotak ini, kemudian klik lanjutkan. Nama kelas saya ketikkan di situ, misalnya 10 RPL 1. Bagiannya kita isi di sini semester ganjil 2020-2021. Ini saya beri garing saja, garis miring 2021. Mata pelajarannya pemrograman dasar. Ruangnya untuk sementara, karena ini adalah kemungkinan kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, kita tulis saja di sini. Walaupun ini ruang ini boleh kosong Bapak Ibu, boleh kosong, tapi saya tulis saja kita di ruang maya, misalnya seperti itu, atau dengan kosongi juga nggak masalah. Kemudian klik buat. Di sini sudah muncul Bapak Ibu, yaitu 10 RPL 1. Temanya kalau ingin mengganti adalah pilih tema ini. Pilih tema, klik pilih tema tadi. Kemudian kita milihnya Math dan Science ini. Kita pilih yang ini dulu, misalnya klik ini, saya pilih. Saya klik di situ, kemudian pilih tema kelas. Tema kelas sudah diperbarui. Kita klik di sini, kemudian klik kelas. Di sini sudah ada 10 RPL 1. Kemudian kita akan membuat 10 RPL 2. Kita bisa melakukan membuat kelas dengan cara klik titik 3 vertikal, kemudian klik salin. Kita ganti ini, salinan dari itu kita hapus, kita ganti 10 RPL 2. Nah, seperti itu. Bagiannya tetap semester ganjil 2020-2021, pemrograman dasar. Ruangnya tetap kita gunakan ruang maya atau kita kosongi. Kemudian kita salin, klik salin. Sedang menyalin. Nah, di sini 10 RPL 2. 10 RPL 2 sudah ada Bapak Ibu di sini. Kemudian kita buat lagi kelas yang lain dengan cara menyalin lagi. Menyalin dari yang mana? Terserah Bapak Ibu, disalin dari yang mana. Misalnya saya menyalinnya dari 10 RPL 2, saya salin, klik salin, kemudian salinan dari ini saya hapus, di blok dulu, kemudian di del, ini saya ganti NKN 1 misalnya, NKN 1. Ini tetap mata pelajarannya saya ganti matematika, ruangnya saya kosongi saja, klik salin.
Masih proses menyalin. Di sini 10 NKN1 sudah ada. Supaya gambar temanya tidak sama dengan 10 RPL2, kita ganti di sini. Klik di sini pada kelas 10 NKN1 tadi, kemudian pilih tema Math and Science, saya klik, pilih gambar yang belum digunakan. Misalnya ini belum digunakan oleh kelas-kelas yang sudah ada. Klik di sini, pilih tema kelas. Kita tunggu, temanya sudah berganti di sini 10 NKN 1. Kemudian kembali ke kelas, klik kelas. 10 NKN sudah, sekarang 10 NKN 2. Saya mengkopinya saja atau menyalinnya seperti tadi. Klik salin. Salinan dari saya hapus. Kemudian 10 NKN 2 N1 nya saya hapus, saya ganti 2. Matematika, ruangnya saya kosongi saja. Klik salin. Kemudian temanya sudah berbeda dengan yang lain, berarti kita tidak perlu menggantinya lagi. Untuk kelas 11 RPL1 dan 11 RPL2 ada beberapa yang harus saya edit supaya sama dengan kelas yang lain. Saya klik pada titik vertikal 3 ini, titik 3 yang vertikal, saya klik edit. Yang di sini bagiannya saya ganti semester ganjil 2020-2021 supaya sama dengan yang lain. Tetap matematika, ruangnya saya kosongi saja ini. Kemudian simpan. Kemudian 11 RPL2 juga demikian, ada beberapa yang perlu kita edit. Klik titik 3 vertikal, edit. Rekayasa perangkat lunak saya ganti semester ganjil 2020/2021. Ruangnya saya ganti, saya hilangkan saja, klik simpan. Demikian Bapak Ibu, ada 6 kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman ini digunakan oleh semua kelas, digunakan secara global untuk semua kelas ini. Kita akan membuatnya pada satu kelas saja, kemudian nanti dipakai untuk semua kelas. Kita menggunakan atau membuat pengumuman itu pada misalnya kelas 10 NK2. Kita klik 10 NK2, kita buat pengumuman itu di sini ya, pada forum ini sama seperti beranda Bapak Ibu ya. Di istilahnya pada Google Classroom, home atau beranda itu adalah forum. Pengumuman itu akan kita tulis di sini. Kita klik di situ. Kemudian untuk semua kelas Bapak Ibu, kita gunakan untuk semua kelas. Berarti ini kita checklist semua. Kita checklist semua. Nah, kita checklist semua di situ. Sudah ada 6 kelas di sini. Kemudian pengumumannya penjenengan bisa mengetikkan di sini, atau kalau kita sudah menyiapkan, kita buka saja yang sudah kita siapkan filenya, kemudian di copy paste saja. Ini saya sudah menyiapkan pengumuman tersebut. Saya ketikkan terlebih dahulu di MS Word, kemudian saya copy paste. Klik kanan,
kemudian copy, saya kembali lagi ke Google Classroom, kursor ditempatkan di sini, klik kanan, paste. Nih, pengumuman sudah ada di situ. Untuk tambahan sementara kita abaikan. Kemudian kalau sudah, ini sudah digunakan untuk 6 kelas Bapak Ibu, dicek lagi supaya tidak ada tertinggal. Semua kelas sudah ada checklistnya, berarti bisa kita posting. Kita klik posting, kita tunggu. Nah, ini jadi pengumuman bagi semua kelas sudah masuk pada forum. Coba kita cek pada masing-masing kelas. Kita cek pada masing-masing kelas. Klik di sini, klik kelas. Coba kita ngecek pada 10 NKN 1. Ini 10 NKN 1 sudah ada pengumuman yang sudah kita buat, walaupun kita membuatnya di kelas 10 NKN 2 tadi. Ya, jadi 10 NKN sudah. Kemudian kita cek lagi coba di kelas 10 RPL 2. Kita klik di situ. Ini juga sudah masuk ke 10 RPL 2. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi semua pengumuman itu sudah masuk ke kelas yang sudah kita buat di sini. Bila pengumuman tersebut misalnya hanya berlaku pada beberapa kelas, maka yang kita centang atau kita checklist adalah bagian atau kelas yang diperlukan saja. Misalnya ini Bapak Ibu, saya akan memberi pengumuman pada 10 RPL 2 dan 10 RPL 1. Saya aktifkan 10 RPL 2. Kemudian saya membuat pengumuman lagi di sini untuk, nah tentu saja karena kita membuatnya di 10 RPL 2, pada kelas 10 RPL 2 sudah otomatis ada checklist. Kita hanya memasukkan pengumuman ini pada 10 RPL 2 dan 10 RPL 1. Jadi pengumuman ini hanya diperuntukkan untuk kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Maka dua kelas ini saja yang kita beri checklist, yang lainnya tidak perlu di checklist. Oke, sekarang yang akan kita umumkan adalah misalnya masalah remedi kelas atau remedi mapel PD akan dilaksanakan minggu depan. Ini hanya misal Bapak Ibu, ini hanya misalnya adalah remedi. Kalau sudah, kita klik posting. Nah, jadi pengumuman ini hanya berlaku untuk kelas 10 RPL 2 dan 10 RPL 1. Coba kita cek 10 RPL 1. Klik kelas 10 RPL 1. Nah, ini sudah masuk juga. Coba kita cek kelas yang lain. Misalnya kelas 11 RPL 1. Tidak ada Bapak Ibu, ya. Jadi pengumuman remedi tidak masuk ke kelas 11 RPL 1. Oke. Kita masuk lagi ke kelas 10 RPL 1. 10 RPL 1. Karena ini sebagai contoh Bapak Ibu, ini bisa saya hapus karena tadi hanya merupakan contoh. Klik di sini, saya hapus, klik hapus, hapus. Kemudian kita ke 10 RPL 2 juga saya hapus di situ. Klik di sini, hapus karena hanya sebagai contoh tadi. Klik terus pilih hapus. Oke, kita kembali ke tampilan seperti ini. Demikian Bapak Ibu video kali ini.